Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending ya. Ending ini jenisnya masih deflection ya. Deflection itu artinya pengalian ya. Pengalian buahnya lawan ya. Oke ya. Jadi uh, pada bentuk bangunan ini saya sebutkan ya, rajanya putih di G1, benteng di C5, pion di H5 ya. Sedangkan hitam raja di D8, pion di E5, pion lagi di G4 dan bentengnya di A2. Tentunya putih posisinya ini kalah pion 1 ya. Tetapi langkahnya putih ini cukup bagus sekali dan menyulitkan hitam ya. Jadi tentunya kalau putih itu kalau benteng kali E5 ya tentunya remis gampang ya. Tapi ini putih mencari kemenangan ya. Oke, mari kita mulai ya. Langkah yang terbaik untuk putih itu H6. Nah, jawabannya hitam langsung ya. Ada tanda panah itu ya. Raja D7, benteng ke A6 atau benteng di A7 atau benteng di A8 atau G3 atau benteng di A3 ya. Oke ya. Ini saya periksa satu persatu ya. Suatu misal ini langkahnya raja ke D7 dulu ya. Kalau raja D7 dulu ya tentunya kalah hitam. Langkahnya langsung benteng ke C8. Jadi membuat ending yang sifatnya blokade ya. Jadi diblok untuk bentengnya ini biar tidak bisa ke A8 ya. Tentunya kalau raja kali C8 dan H7 ya tentunya langsung kalah ya. Jadi jadi promosi jadi menteri tidak bisa dicegah. Tentunya nanti pionnya E5 dan G4 itu tentu jatuh kalau sudah ada menteri ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari raja D7 ya. Saya kembalikan raja D7. Raja D7 sudah kita periksa ya. Sekarang kalau G3. Kalau G3 sama aja, jadi langkahnya H7, benteng ke H2 ya. Otomatis benteng ke H2 mencegah jadinya promosi jadi menteri ya. Tentunya langkah yang cantik untuk putih benteng ke C5. Jadi kalau dimakan, kalau di benteng kali H7 tentunya benteng A8, raja E7 benteng ke A7. Tentunya bentengnya jatuh ya. Tentu langsung kalah ya. Oke, jadi suatu misal tadi benteng ke A5 ya kan. Ndak dimakan dia raja ke E7 ya jangan dijadikan menteri. Benteng di A8 ya. Jadi mau jadi menteri ya, mau jadi menteri yang nggak bisa dicegah. Tentunya langkah raja tetap dipromosikan jadi menteri ya. Kalau benteng kali H7 otomatis benteng ke A7 cek mendapatkan benteng. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari H6. Posisi dari H6 begini. Tadi G3 sudah, raja D7 sudah ya. Tentunya langkahnya suatu misal ini benteng ke A8 ya. Kalau benteng ke A8 ya langsung dikasihkan bentengnya ke A5. Jadi namanya deflection itu pengalian bentengnya ini biar jalan yang nggak bagus ya. Kalau bentengnya A5 kan akhirnya makan kan promosi jadi menteri. Tentunya nggak mau, langkahnya benteng ke C8. Tentunya H7 blunder, langkahnya yang terbaik benteng ke A7. Setelah benteng A7 nanti disambung ke H7 ya. Kalau dia benteng ke C6 ya langsung maju aja pion ke H7. Kalau benteng ke H6 ya tinggal benteng ke A8 lalu dipromosikan jadi menteri. Tentunya menang benteng 1 sama saja ya. Oke ya, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi dari H6. H6 benteng A8 sudah kita periksa. Sekarang benteng ke A7. Kalau benteng A7
tentunya sama langkahnya benteng ke A5 lagi ya. Mengalihkan perhatian bentengnya itu ya. Kalau benteng H7 nggak mungkin, ada cek ke A8 dan cek ke A7 ya. Tentunya benteng ke F7 baru dibuang lagi ke H7 ya. Setelah dimakan baru benteng ke A8 ya. Cara menangnya seperti gitu ya. Oke ya, saya kembalikan posisi dari H6 kalau sudah paham. Kalau sudah paham, benteng A7 sudah, benteng A8 sudah. Kalau benteng ke A6 ya tentunya pionnya maju, H7 mau promosi jadi menteri. Kalau benteng ke H6 ya tinggal benteng ke A5 ya. Jadi kalau benteng makan pion ya dicek di A8. Kalau langkahnya apa aja ya tetap benteng ke A8 ya. Tentunya makan balik lagi benteng ke A7 ya. Paham ya? Oke, jadi sudah saya periksa semua ya. Tentunya yang belum benteng di A3 ya. Kalau benteng di A3 ini langkah yang terbaik untuk hitam ya. Jadi pembelajarannya hitam ini remisnya dari benteng A3 ya. Setelah benteng A3 dibuang lagi benteng ke setelah dibuang benteng ke A5 ya. Tentunya ini langkahnya jangan benteng ke H3. Kalau benteng ke H3 tentunya sama seperti tadi ya, maju pion di H7, kalau dimakan baru dicek A8 ya. Kalau raja E7 baru benteng ke A8 dan menang ya. Tentunya kalau benteng H3 pasti kalah ya. Oke, jadi pas pada saat posisi begini dibuang benteng di A5, jangan dimakan. Yang terbaik benteng ke G3 ya. Benteng G3 tentunya raja ke jalur F, nggak mungkin dia jalur H karena benteng H3 kena pionnya ya. Tentunya raja ke F2 baru dicek lagi benteng ke F3. Setelah benteng F3 baru raja ke E2 ya. Setelah dari raja E2 ini kita periksa dari sini ya. Langkahnya hitam ini harus cukup bagus ya. Kalau benteng H3 kalah ya. Kalau benteng H3 langsung kalah kena H7, disambung cek di E8 ya. Oke, jadi saya periksa dari sini kalah. Kalau benteng di F8 juga kalah ya. Karena benteng F8 langkahnya ini langsung benteng ke A7. Jadi mengontrol petak jalur 7 ya, baris 7 ya. Kalau G3 ya H7, G2 ya baru benteng ke G7 ya. Tentunya langsung kalah ya. Karena pion G-nya jatuh dengan ancaman kalau benteng di H8 ya tentunya ya langsung raja di F2, tentu jatuh pionnya ya, dan dipastikan kalah ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari benteng ke F3 tadi ya. Benteng ke F3. Benteng F8 juga kalah, benteng ke H3 juga kalah ya. Pilihannya. Kalau benteng ke F7 ya juga kalah ya. Karena benteng F7 ini langsung di H7. Setelah itu kalau dimakan benteng kali H7 tentunya sama seperti tadi, benteng di A8 cek ya. Oke ya, paham ya. Apa yang bagus supaya remis ya? Yang remis cuma satu ya. Raja di E7. Nah, ini langsung bisa meremiskan ya. Jadi apa langkahnya untuk putih ya? Suatu misal ini H7 ya jangan benteng H3. Langkahnya benteng ke F8 ya, langsung dicegah majunya pion ya. Pasti pionnya H itu jatuh ya, paham ya? Ya ini pembelajaran hitam ya. Oke, diperhatikan adik-adik junior yang baru belajar. Misalkan benteng di A8 ya, pas posisi begini, pas posisi gini benteng di A8, ya langsung aja benteng di F8, jangan H7, jangan benteng ke H3, blunder ya. Benteng di F8. Kalau bentengnya ngecek di A7 ya tinggal raja di F6 ya, mendekat ya, lalu nanti didekati pion H6 dan jatuh ya.
Oke ya, jadi pembelajaran endingnya ini uh, deflection itu caranya begitu ya, untuk meremiskan cukup dengan benteng G3, benteng F3 dan Raja E7 ya. Oke, kalau sudah paham, saya kasih deflection yang kedua ya. Oke, ini deflection yang kedua ya di dalam ending ya, dalam pengertiannya pengalian ya. Oke ya, jadi uh, pada diagram ini putih kalah pion satu ya, saya sebutkan dulu. Uh, Buahnya putih dulu ya, Raja di E4, benteng putih di E7, pion putih di F7 ya, mau promosi kurang satu langkah ya. Sedangkan hitam ini Raja di C4, tentunya berhadapan-hadapan saling mengoposisi, samping ya. Pion di D7 hitam, pion E6 hitam, benteng F6 hitam ya. Jadi mohon dicatat ya. Sudah saya sebutkan ya, pada saat diagram ini putih melangkah dipastikan putih menang ya. Langkah yang terbaik untuk putih itu benteng kali D7 ya. Ini sebelum benteng kali D7 ini kelihatannya Raja E5 cukup bagus ya. Raja E5 cukup bagus karena dikiranya ya juga menang ya, tapi tambah remis ya. Suatu misal ini Raja E5 ya, tentunya hitam menjawab dengan benteng ke F5 ya. Setelah Raja D6 baru bentengnya rajanya ke D4. Jadi Raja C4 ke D4. Kalau benteng kali D7 ya, benteng kali D7, tentunya langkah terbaik untuk hitam itu E5 ya. E5, tentunya ini raja ke E6 cek, ya kan? Baru raja ke E4 ya. Jadi dicek langsung juga menjaga benteng ya. Pas posisi benteng ke D1 ya. Pas posisi benteng ke D1 ya, benteng kali F7 ya. Setelah raja kali F7, tentunya raja di F3 ya. Raja E6, E4, Raja D5, E3 ya, tentunya, dan dipastikan hitam bisa menyelamatkan dari kekalahan dan remis ya. Oke ya, jadi langkahnya itu Raja E5 blunder dan terjadi bisa remis ya. Oke, saya kembalikan posisi dari awal ya. Jadi Raja E5 salah ya. Langkahnya yang benar benteng kali D7 dulu. Langkahnya hitam cukup bagus sekali, benteng di F5 ya. Jadi uh, rajanya putih itu juga nggak bisa masuk kan karena dijaga dengan benteng F5. Tapi langkahnya putih cukup bagus sekali ya. Langkahnya benteng ke D4. Benteng D4 itu kalau suatu misal ini rajanya ke C3 dan benteng ke D3, raja C4 dan benteng ke F3, dan tentunya langsung kalah karena langsung beradu dan pionnya promosi ya. Oke ya, paham ya. Jadi saya kembalikan posisi dari benteng ke raja kali C4, benteng D7, benteng ke F5 ya. Tentunya benteng ke D4, raja ke C3 sudah ya. Raja ke C5 ya. Kalau raja C5 ini ada langkah deflection ya, pengalian, untuk pengalian benteng ya. Tentunya pengaliannya sambil memaksa ya, benteng ke D5 ya. Benteng ke D5 ini kalau dimakan pion tentunya raja kali F5 dan dipastikan promosi jadi menteri ya. Kalau dimakan sama benteng, otomatis pionnya jadi menteri, F8 jadi menteri dan dipastikan menang ya. Paham ya? Oke, jadi pionnya yang di E6 itu tentunya pasti akan jatuh ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari sini tadi ya. Saya kembalikan posisi dari awal. Jadi langkahnya benteng ke D7. Kalau raja E5 ya juga kalah. Raja C5 maksud kami ya. Raja C4 ke C5 langsung raja ke E5 ya. Setelah raja C6 ya raja kali F6 ya.
Nah, kalau bentengnya lari kemana ini? Nah, benteng ini lari ke F1 ya tentunya raja kali E6 ya, raja C6 ya tentunya ditarik lagi bentengnya di dua dulu ya, atau langsung benteng di D4 ya. Nah, benteng di D4 membentuk jembatan Lucena ya. Kalau benteng ke E1 tinggal raja ke F5, benteng F1 lah benteng ke F4 dan tentunya dengan rumusan Lucena ya ke baris 4 ya bentengnya ya. Paham ya? Jadi eh, pembelajaran endingnya sampai di sini dulu ya. Jadi kalau sudah paham deflection yang kedua ya. Jadi pengalian ya. Jadi jika senang dengan ending deflection ini silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.